Saudara, pada episode kali ini di Desaku, saya akan mengajak Anda untuk melihat potensi yang dimiliki salah satu dusun di Kabupaten Bangka Barat. Tepatnya di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dan di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat pengolahan serta budidaya dari madu kelulut. Seperti apa? Ayo ikut saya. Madu dari lebah tanpa sengat atau yang disebut kelulut mulai naik daun. Itu karena madu ini memiliki khasiat yang tidak kalah dengan madu tawon. Khasiat itu juga membuat madu kelulut memiliki nilai jual tinggi dibandingkan madu tawon. Madu kelulut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Itu karena aman dalam membudidayakannya meski dekat dengan pemukiman, asalkan tersedia sumber makanan bagi madu kelulut. Salah satu pembudidaya madu kelulut di Dusun Limang, Desa Pangkal Beras, Kabupaten Bangka Barat, Kusman, memahami betul potensi akan madu kelulut itu. Oleh karena itu, kini ia benar-benar menekuni budidaya madu kelulut. Budidaya madu kelulut tidaklah sulit, hanya menyediakan log dari kayu hutan yang menjadi sarang madu kelulut. Kemudian dibuatkan taping sebagai tempat untuk kelulut mengembangbiakan koloninya. Halo Pak Kusman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgi dari TVRI. Iya. Nah, saya pengen tahu tentang madu kelulut ini, Pak Kusman. Sudah belum? Iya. Oh, ternyata sebelum saya itu kira di sini ya. Madu dulu ya. Nah, Pak Kusman, saya pengen tahu sebenarnya madu kelulut ini madu yang seperti apa? Iya, madu ini cara kerjanya dia sangat cepat dan mudah. Jadi cara prosesnya kita membudidayakan madu kelulut ini, kita ambil induknya dari hutan, Oke. kita temukan di hutan. Setelah kita temukan, kita potong pohon itu dan kita bawa pulang. Setelah kita bawa pulang, maka kita proses dulu. Kita proses, kita bersihkan sarangnya, kemudian kita kasih kotak seperti ini. Setelah terjadi kotak seperti ini, kita diamkan di tempat yang posisinya bagus. Kemudian setelah beberapa bulan, dia mulai jadi. Mungkin dari sebulan sampai 3 bulan paling lama udah siap panen. Nah, kalau Itu. untuk pohonnya sendiri itu pohon apa, Pak? Kalau pohon itu dia tidak memilih. Tidak Nah, memilih. dia suka kepada pohon yang sudah rapuh yang punya lubang di tengahnya. Jadi di mana ada kayu-kayu yang rapuh, udah punya lubang, di situ dia akan tinggal. Ya, jadi kalau pohonnya masih utuh, dia tidak bisa hidup di dalam pohon itu. Nah, kalau dilihat ini kan termasuk tempat yang sedikit adem, Pak. Ya. Ini kenapa nggak terkena sinar matahari secara Jadi langsung? madu kelulut ini dia punya apa namanya kelemahan. Kelemahan, Iya, kelemahannya satu panas dan dua hujan. panas dan Nah, hujan. jadi dia udaranya harus sejuk, harus aman dari air dan aman dari panas. Jadi kalau dia kontak langsung dengan cahaya matahari, dia tidak akan tahan. Galon-galon seperti ini dia akan pecah. Lubang-lubangnya. Iya. Oke. Karena dia terjenis dari getah, dia kena jemuran panas tuh derajat tinggi, dia akan hancur meleleh. Itu kalau dia berada di tempat yang panas. Kemudian kalau sempat ibarat ini bocor, Ya, plastik jadi ini ya tembus plastik ya. ini bocor, tutupnya ini dimasukkan air, sarang ini akan rusak. Anak-anak ini akan hancur. Jadi akan tumbuh jamur atau kelak busuk dia. Seperti itu proses. Jadi dua komponen itu harus dijaga. Nah, untuk proses dia menjadi sarang seperti ini itu berapa lama, Pak? Kalau prosesnya dari kita mulai siap, udah bikin kotak seperti ini sampai jadi bisa dipanen itu udah bisa dari 1 bulan sampai 3 bulan paling lama itu 1 udah bulan siap. sampai 3 bulan. Iya, Sudah siap panen itu, Pak? iya. Oke. Nah, kalau untuk jenis serangganya sendiri, ini termasuk serangga kategori apa? Namanya. Hmm. Kalau ini disebut kelulut jenis Trigona itama, Trigona induknya. itama. Iya. Jadi dikenal di tingkat dunia jenis Trigona itama. Kalau untuk dari budidayanya sendiri, Pak,
Ini kendala yang masih dihadapi itu apa? Kalau sekarang permasalahan budidaya itu hanya kita memelihara dari serangan hamanya. Jadi dia Ada hama punya juga musuh. berarti, Pak? Iya. Oke. Jadi hama itu banyak terbagi. Ada burung, ada laba-laba, Oh, yang ada jenis cicak, pemangsanya ya. toke, itu musuh dia. Semut itu musuh dia. Jadi semua itu harus kita periksa, harus kita kontrol, harus kita jaga. Jadi proses kita kontrolnya itu malam hari. Oh, pada malam hari. Iya. Jadi malam hari harus kita kontrol, harus kita lihat. Jadi musuh-musuh itu dia berkeliaran di sekitar kotak-kotak ini, di luarnya. Nah, yang membedakan madu kululut ini dengan madu yang biasa kita jumpai itu apa, Pak? Jadi menurut hasil dari pemakaian, hasil dari testimoni dari konsumen yang telah meminum madu ini, dia mempunyai daya serap ke dalam tubuh itu cepat dibanding dengan madu biasa. Kemudian madu ini kalau diminum berbeda dengan madu biasa. Kalau madu biasa diminum dia terasa gatal atau panas di tenggorokan. Tapi kalau madu ini dia terasa sejuk, aman. Itu berbeda. Iya. Berarti kalau misalkan langsung diminum dari sini bisa? Bisa. Bisa. Ya. Baik. Nah, kalau untuk dari segi pertumbuhannya sendiri, Pak, madu ini mulai dari telur hingga menetasnya itu prosesnya berapa lama? Tidak terlalu lama tuh, Pak. Tidak terlalu Tidak lama. terlalu lama. Dia cepat. Jadi kalau permasalahan dari awal tadinya kita ceritakan, masa panennya itu bisa dari 1 bulan sampai 3 bulan. Kalau udah terbiasa dipanen itu kita bisa panen sebulan 2 kali. Sebulan 2 Iya, kali. jadi setiap 2 minggu kita panen. Nah, kalau untuk satu pohon ini kira-kira bisa menghasilkan berapa liter? Dalam Madu. per minggu atau per bulannya. Per bulannya mungkin, Pak. Iya, kalau per bulan itu dalam setiap kotak ini kita bisa menghasilkan 100 mili sampai 200 mili. 100 mili sampai 200 mili. Iya, dalam 1 kali panen. Nah, kalau untuk ini ada lubang-lubangnya ini isinya madu itu tadi, Pak. Iya, air madunya. Nah, kalau yang udah yang kayak gini-gini udah terbuka kayak gini itu fungsinya apa sih, Pak? Jadi ini setelah kita panen seperti ini tadi kan kita tarik ke atas airnya, kemudian ada sisanya. Maka sisa ini akan dibersih oleh mereka sendiri. Oh, mereka sendiri kita lihat ya. Oke. Nah, kita lihat dia mulai membersihkan. Nah, dia masuk ke dalam lubang itu induk-induknya, dia akan bersihkan seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kalau hasilnya sudah seperti ini bersih, maka mereka akan siap mengisi ulang. Oh, diisi Nah, ulang lagi. diisi ulang lagi. Oke. Dia akan mencari madunya. Kemudian mereka isi ulang. Jadi kalau udah kita panen seperti ini, mereka akan masuk ke dalam galon-galon ini, induknya, mereka akan masuk dan mereka akan bersihkan. Karena apa? Mereka sampai membersihkan itu karena mereka takut kalau ada galon-galon ini yang rusak nantinya. Jadi kalau dia rusak, maka mereka akan perbaiki karena ibaratnya terkena sedotan ini ya sampai pecah bawahnya atau apa. Jadi mereka bersihkan sendiri seperti semula, kemudian yang rusak itu mereka perbaiki. Setelah selesai mereka siap mengisi galon-galon tersebut. Oke, nanti ditutup kembali. Iya, kalaulah penuh, baru ditutup kembali. Hampir 2 tahun sudah Kusman menekuni budidaya madu kululut dan hasilnya sudah mulai terlihat. Terbukti, jika madu kululut mampu mendongkrak perekonomian masyarakat dengan nilai jual yang sangat tinggi.
Kini, Kusman dan masyarakat desa lainnya pun sudah banyak yang menggeluti budidaya madu kelulut. Nah, kalau untuk ini saya lihat kayak akar-akar ini mereka sendiri yang buat atau gimana, Pak? Kalau itu mereka sendiri, hasil dari kerja keras mereka. Jadi madunya itu ada di dalam galon-galon ini. Iya. Jadi ini salah satu bahan obat. Oh, dimanfaatkan Ini, juga ini. iya, ya? bahan obat juga. Oke. Jadi madu ini penuh dengan kekayaan obat. Kalau itulah kelebihan madu ini dari madu biasa. Ini dinamakan propolis. Oh, ini dinamakan Iya. propolis. Jadi Oke. propolis, penghasil propolis yang paling banyak dari hasil madu ini. Madu Trigona Itama. Jadi propolis yang ada di pasaran itu ini bahannya. Ini ya. Iya. Oke. Jadi ini bahannya kelak diolah oleh orang yang ahli, kemudian akan dijadikan obat, dijual, dipasarkan di tingkat dunia. Ini bahannya. Ini prosesnya nanti dijemur atau gimana, Pak? Kalau kita bikin hanya untuk obat salep atau obat luar. Oke. Jadi prosesnya kita jemur ini. Nah, Ya, kita jemur, kemudian kita bikin seperti obat oles, obat luar. Itu bisa untuk mengobati luka, gatal dan segala macam. Itu. oke. Nah, kalau untuk dari serangganya sendiri ini termasuk hewan yang menyerang kita atau seperti apa? Enggak, ini bersahabat. Bersahabat. Bersahabat dengan kita. Oke. Nah, kalau untuk ketika mereka terganggu, bagaimana cara mereka untuk melawan musuhnya, Pak? Nah, kalau mereka terganggu, mereka akan keluar semua. Mereka akan, keluar semua? iya, mereka akan menyerang kepada pihak yang akan dianggap mereka mengganggu. Jadi satu koloni masuk ke dalam tubuh kita atau hinggap di rambut kita, maka koloni lain akan ikut menyerang. Dia akan meninggalkan ciri khas atau bau tertentu. Jadi melihat melalui proses bau itu, maka mereka dari hal itulah mereka akan segera menyerang kita. Kemanapun kita pergi, dia akan ikut. Berarti ibaratnya sinyalnya, Pak, Iya. ya? Oke. Nah, kalau untuk dari madunya ini sendiri, Pak, kalau dia sarangnya bisa bermanfaat, termasuk Iya. ininya juga. Iya. Nah, kalau untuk dari segi pengolahannya sendiri, ini masih diolah apakah langsung diminum kah? Kalau ini langsung diminum, Pak. Langsung diminum. Iya, jadi tinggal kita kemas kelak, kita saringkan dulu. Oh, disaring Nah, lagi. disaringkan dulu kalau ada kotor atau bekas propolis ini kan kelaknya. Nah, jadi kita sampai ke rumah, kita taruh di wadah, kita saringkan dulu, baru kita siap kemas. Nah, Seperti kalau itu. saya lihat kan ini kan ditutup pakai plastik. Iya, Untuk pintu masuk mereka itu lewat mana, Pak? pintu masuk melewati depan khusus. Depan. Jadi dia punya pintu masuk hanya satu arahnya. Oh, ini. Iya, di depannya. Ini Jadi mereka buat sendiri berarti? buat sendiri. Kalau dia corong ini misal kurang panjang, mereka akan bikin panjang. Kalau kurang lebar, dia akan bikin lebar sendiri. Berarti di dalamnya begitu banyak, Pak, ya? Iya. Madu kelulut memiliki rasa yang berbeda-beda setiap panennya. Hal ini mengingat lebah yang berbeda dan jenis makanan lebah yang dikonsumsi pun berbeda. Nah, Pak Kusman, saya pengen tahu lagi dengan polen-polen yang lainnya mungkin bisa ditunjukkan kepada saya. Ya, kita akan tunjukkan ibaratnya bentuk polen itu seperti apa dan kita akan jelaskan. Mari kita lihat. Di mana? Nah, situ, di Pak, sebelah, ya. Oke. Yang membedakan ya dengan yang pertama tadi itu apa, Bang? Nah, ini perbedaannya yaitu permasalahan koloninya. Koloninya. Iya, koloninya ini dia akan sensitif dengan kita dan tadi agak jinak dengan kita. Kalau dia ini, dia sensitif dengan kita, dia kalau kita ganggu, dia akan langsung keluar dan menyerang kepada kita. Jadi salah satu cara kita menanggulangi itu kita harus persiapkan asapnya untuk supaya dia
tidak mengganggu kita. Berarti diasap juga. Iya, ya? diasap juga dia. Jadi kalau dia jinak tidak dipakai asap, tapi kalau dia agak sensitif dengan kita cara panennya harus pakai asap. Seperti itu. Nah, kalau dilihat ini sarangnya lebih bagus dari yang tadi. Itu karena madu itu seperti makhluk hidup seperti kita juga. Jadi ada yang rajin, ada yang tidak. Jadi proses pengambilan atau pendapatan mereka itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Juga. Iya. Oke. Iya, ini adalah salah satu hasil dari madu kululut Itama trigona yang kita budidayakan, dinamakan bepolen. Jadi Oh, ini yang bepolen tadi. Iya, ini jadi namanya bepolen. Ini hasil dari serbuk sari bunga. Berarti ini madunya yang mengeras itu yang di dalam galon tadi. Kalau ini bukan madu yang mengeras, dia memang berbeda bahan. Saya coba ya. Iya, dicoba dulu. Jadi rasanya agak asam-asam manis dia rasanya. Jadi ini sangat mampu untuk stamina. Oh, ada stamina Ya, tubuh jadi kita. dari polen ini dia 4 sehat 5 sempurna. Wow, Udah cukup. komplit Dalam berarti, satu butir Pak. Nah, kita minum diseduh dengan air, maka rasanya seperti kita makan 1 piring nasi. Badan kata kita tadi terasa lapar atau apa, itu langsung terasa cepat staminanya. Atau pengambilannya sendiri itu seperti apa? Jadi proses pengambilan ini kita akan angkat satu-satu. Kalau ya pakai barang jepit kita. Oke. Ya, jadi kita jadikan jepit. Jadi ini madu. Jadi boleh kamu cicip madu. Nah, boleh Nah, secara ini langsung. ya langsung dipersilahkan. Jadi Kira-kira. dia punya rasa tersendiri. Setiap saat dia berbeda rasa. Coba, yang kita buka ini siap diminum. Di antara satunya dengan yang lain itu berbeda-beda rasa. Setiap galon itu Iya, berbeda agak ada rasanya. perbedaan sedikit-sedikit. Itulah kekayaan madu kululut. Ini kira-kira kalau saya di sini diserang nggak, Bang? Enggak, tenang aja. Kalau dia diserang dia akan cepat kelak. Kita biar minggir. Oh my God. Ya. Oke. Jadi bagaimana rasanya? Apa agak manis atau ada rasa perbedaan? Agak manis juga agak pahit. Nah, itulah perbedaan dengan madu biasa. Dia tidak pernah dalam satu kali minum itu rasanya satu kali rasa. Jadi saudara, ini adalah madu kululut yang sudah saya cobakan tadi. Rasanya agak manis dan juga agak pahit. Enak. Boleh dicicip. Iya, 50. Hasil panennya sedikit karena dia kan terbatas jangkauan mereka. Karena menunjukkan hasil positif, kini hampir setiap minggunya penambahan jumlah kotak budidaya madu kululut dilakukan baik oleh kelompok maupun individu masyarakat. Tanaman yang disukai kululut adalah tanaman yang berbunga setiap waktu atau setiap musim, memiliki nektar dan serbuk sari serta sumber resin yang dijadikan propolis.
Kalau sumber makanan berlimpah, panennya bisa sekali dalam 2 atau 3 minggu. Yang penting di sekitar area budidaya dengan radius sekitar 1 km ada sumber makanan. Tempat itu banyak tanaman bunga yang kaya dengan nektar dan polen, serta ada jenis tanaman yang menghasilkan resin. Menternak kelulut merupakan satu jenis hobi yang dapat membawa keuntungan jika dilakukan dengan benar dan terencana. Kini telah banyak di kalangan masyarakat kita di Indonesia yang mulai meminati mengembangbiakan kelulut setelah mendengar bahwa kelulut adalah lebah yang tidak menyengat dan akan menghasilkan jenis madu yang khasiatnya sangat baik untuk kesehatan manusia. Bro Haya, ini madunya sudah dikumpulkan seperti ini, habis itu diapakan? Dikemas. Dikemas, oke. Nah, ini botolnya ukurannya berapa, Ibu? 200 mili. Oh, ini 200 mili. Oke, berarti ini kalau saya lihat ada 2 galon. Apakah sama atau rasanya atau gimana? Oh, ini madu manis. Oh, ini yang manisnya. Kalau yang ini? Ini madu kelulut, ini madu manis biasa. Oh, madu manis biasa. Oke. Jadi kita rasa, Ibu. Kita packing seperti ini baru kita bisa jual, Ibu ya. Iya. Nah, Ibu, kalau untuk tahap sampai bisa kita packing seperti ini, madunya itu harus disaring dulu atau Disaring. disaring dulu. Oke, itu proses penyaringannya itu seperti apa, Ibu? Dia di tempat. Oh, ada tempatnya. Ada penyaringan biasa ya. Ada penyaringan kelapa. Oh, pakai penyaringan kelapa. Taruh di sini. Nanti tinggal dituangnya nanti. Adanya. Ini berarti Tempat nggak dimasak lagi, Bu? Enggak. Dimasak lagi ya? Enggak. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri tuh kemana aja, Ibu? Ada ke Jakarta Oh, kemarin. sudah ke Jakarta? Oke. Kalau ke luar negeri sudah belum, Ibu? Belum. Belum, masih wilayah Nusantara ya. Oke. Nah, untuk Mentok ketahanannya, Ibu? pangkal. Ketahanannya. Untuk dari segi madu ini ada kadaluarsanya nggak? Ada. Oh, ada. Oke, itu berapa lama? Tahan berapa lama ini? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ini kalau kita lihat ada yang kayak berbusa-busa, ini apanya, Ibu? Gas. Gasnya ya? Berarti madunya bagian bawah, atasnya itu gas. Seperti yang ada di sini juga, Ibu ya? Gas ke atas. Selain ukuran yang 200 mili, ini ada ukuran lain, Ibu? Ada 100 mili. Mana saya lihat, Ibu? Nah, saudara, ini adalah madu kelulut Ithama trigona. Nah, bagi Anda yang penasaran, harus datang ke dusun yang terletak di Desa Pangkal Beras, Bangka Barat. Dan untuk harganya sendiri, untuk 200 ml ini Rp100.000, Ibu ya? Iya, iya. Nah, kalau untuk yang ukuran kecilnya seperti ini berapa, Ibu? 50. Rp50.000. Cukup murah dan sehat. Ibu Rohaya, terima kasih sudah mengajak saya melihat untuk proses packing dari madu kelulut ini. Ini saya bawa satu, Ibu ya. Saya pamit dulu. Dan saudara, ini adalah hasil dari budidaya madu kelulut yang ada di Desa Limang yang terdapat di Kabupaten Bangka Barat. Semoga bisa menginspirasi desa-desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih mengenal potensi daerahnya sendiri. Saya Firgi Rastiawan, pamit undur diri, dan sampai jumpa.